Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5096 orang. Lin Bai dan boneka giok abadi terdorong mundur 10 langkah, membuatnya sangat terkejut. Namun sesaat kemudian, Lin Bai kembali rileks. Boneka giok abadi, yang tulangnya ditempa dari besi suci, secara alami lebih kuat daripada darah dan daging Lin Bai. Ditambah dengan kekuatan giok abadi, serangannya pun seimbang. Kakak senior Tang Wei, serahkan padaku, Lin Bai menginstruksikan Tang Wei untuk mundur. Hati-hati, boneka ini kuat, Tang Wei memperingatkan. Setelah pertarungan sebelumnya, ia telah menyadari kekuatan luar biasa boneka itu. Setelah Tang Wei pergi, pikiran Lin Bai bergerak, dan 4 pedang terbang melesat dari tubuhnya, memancarkan cahaya pedang yang menyilaukan dan kekuatan yang luar biasa. Raungan, raungan, raungan. Keempat pedang terbang itu melayang di atas kepala Lin Bai, berubah menjadi bayangan 4 makhluk mistis, naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam. Makhluk-makhluk ini meringkuk di kehampaan, meraung dan menggeram ke arah langit dan bumi. Selas. Formasi pedang itu menyatu, dan Lin Bai melepaskan keempat pedang terbangnya, melemparkannya ke arah boneka giok abadi. Kekuatan yang luar biasa. Kekuatan sihir macam apa ini? Kedua prajurit di belakang, terpana melihat formasi pedang Lin Bai, tercengang. Ini sepertinya teknik pengendalian pedang dari Sekte Iblis Pedang Terbang. Seorang prajurit tampaknya mengenali asal-usul pedang terbang itu dan terkejut, bertanya-tanya bagaimana seorang murid Sekte Iblis Pedang Terbang bisa masuk ke Sekte Tiansui. Gemuruh. Keempat pedang terbang itu, yang syarat dengan kekuatan tak tertandingi, menghancurkan langit dan bumi dengan kekuatan penghancur, menghantam dada boneka giok abadi. Percikan api beterbangan ke segala arah saat sinar pedang menembus baju sirah boneka itu. Dengan dentuman keras, boneka giok abadi terpental, mendarat dalam tumpukan ribuan meter jauhnya. Serangan Lin Bai juga meretakkan armornya, dan aliran cahaya biru memancar dari retakan tersebut. Lin Bai mengamati dengan saksama, dan melalui celah-celah armor, ia melihat sepotong giok abadi seukuran kuku jari di dalam boneka giok abadi. Aku tak pernah membayangkan sepotong giok abadi seukuran kuku jari bisa memberikan kekuatan sebesar ini pada boneka ini. Seru Lin Bai takjub. Jalan boneka adalah salah satu dari sekian banyak jalan di alam semesta. Seni bela diri adalah jalur utama dari semua seni bela diri yang dipraktikkan oleh para pendekar di seluruh dunia. Namun, ada jalur kultivasi lain di luar seni bela diri, seperti ilmu pedang, alkimia, ilmu tombak, ilmu pedang, teknik telapak tangan, teknik tinju, latihan tubuh, teknik formasi, teknik racun, teknik ilusi, boneka, dan sebagainya. Sejarah panjang dan kaya dari alam iblis dan giok abadi telah mendorong kemakmuran berbagai jalan di alam semesta. Namun, pada tahap awal seni bela diri, ketika kultivasi seniman bela diri relatif rendah, mereka biasanya berfokus pada seni bela diri. Hanya ketika mereka mencapai tingkat kultivasi tertentu, atau memiliki umur panjang, barulah mereka mengalihkan perhatian ke jalur kultivasi lain. Alasan mengapa jalan boneka begitu kuat adalah karena para dalang dapat memanfaatkan sumber daya dan besi suci yang tersedia untuk menempa boneka yang jauh melampaui kekuatan prajurit mereka sendiri. Kini, saat berhadapan dengan boneka itu, bahkan Lin Bai pun tak mengerti mengapa boneka giok abadi memiliki kekuatan yang begitu dahsyat. Dilihat dari baju zirahnya, tampaknya itu bukan besi suci yang langka. Boneka itu juga tidak memiliki harta karun istimewa lainnya. Namun, ia memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Hal itu tak terjelaskan, mungkin itulah esensi keberadaan boneka di dunia ini. Boneka giok abadi buru-buru berdiri. Lin Bai mengira boneka itu akan bertarung sampai mati, tetapi ia membuat keputusan yang mengejutkan. Ia berlari. Setelah berdiri, boneka giok abadi, tanpa menoleh ke belakang, terbang menjauh dari pulau itu, menghilang dari pandangan Lin Bai dalam sekejap mata. Mencoba lari, Lin Bai berseru ngeri. Ia tak pernah membayangkan ada boneka yang bisa lolos. Lin Bai buru-buru mengaktifkan mata Dharma Suranya, mengunci keberadaan boneka itu, dan segera mengejarnya dengan pedang terbangnya. Tak lama kemudian, Lin Bai berhasil menyusul boneka itu. Menginjak pedang terbang mata naga, 3 pedang terbang lainnya, di bawah kendali Lin Bai, melesat di udara dengan ganas dan menebas boneka giok abadi. Lin Bai telah membuat celah di dada boneka giok abadi, jadi serangan berikutnya akan mudah. Bang! Dengan satu tebasan pedang, Lin Bai memotong kaki kiri boneka itu. Tebasan pedang lainnya memotong kaki kanan.
Setelah 4 tebasan pedang, keempat anggota tubuh boneka itu telah dipotong oleh Lin Bai. Kecuali giok abadi di dadanya, yang masih utuh, seluruh tubuhnya dipenuhi luka pedang. Boneka giok abadi jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, meninggalkan kawah besar. Pedang Lin Bai mendarat di atas boneka itu. Melihat boneka itu tak berdaya, ia mengendalikan pedang terbangnya untuk mencungkil giok abadi dari dadanya. Saat pedang terbang itu perlahan menggali giok abadi dari dada boneka itu, jejak rasa sakit muncul di wajah boneka yang pucat dan tak berdarah, sisa-sisa emosi manusia kembali. Tolong, tolong aku. Terdengar teriakan minta tolong yang lemah. Lin Bai terkejut, bulu kuduknya berdiri. Ia menatap wajah boneka itu dengan kaget, menyadari rasa sakit yang ditunjukkannya, emosi manusia yang jelas. Bukankah kau, boneka? Lin Bai ngeri. Ia mengira kulit manusia di wajahnya hanyalah topeng, tetapi ia tidak membayangkan itu sebenarnya manusia. Tidak. Mungkinkah ia masih dianggap manusia dalam kondisinya saat ini? Lin Bai buru-buru bertanya, apakah kau manusia? Seorang murid sekte Tianshui. Wajahnya dipenuhi rasa sakit, matanya melebar. Seolah merasakan kematiannya yang akan datang, ia buru-buru menyapa Lin Bai, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hati-hati terhadap apa? Lin Bai, menyadari betapa pentingnya apa yang akan dikatakan boneka itu, mendesak. Apakah kau murid sekte Tianshui? Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Dan bagaimana kau bisa menjadi boneka? Apa yang harus kuwaspadai? Kau tahu sesuatu? Tanya Lin Bai buru-buru. Wajah sosok itu mulai berubah, dan air mata darah mengalir dari matanya. Akhirnya, sebelum sempat mengucapkan sepatah kata pun, ia jatuh ke tanah, tak bernyawa. Terkejut, Lin Bai tidak buru-buru menggali giok abadi itu. Sebaliknya, ia mencondongkan tubuh ke depan dan dengan hati-hati memeriksa struktur dan komponen boneka itu. Tiba-tiba, saat ia memeriksa boneka itu, ia menemukan sesuatu yang mengejutkannya. Dari leher ke bawah, boneka itu seluruhnya terbuat dari baja. Namun, kepala di atas leher terbuat dari tengkorak seorang prajurit. Permainan boneka macam apa ini? Aku belum pernah mendengarnya. Mata Lin Bai menyipit, dan rasa dingin menjalar di punggungnya. Bagaimana cara kerja permainan boneka ini? Memenggal kepala yang hidup dan menempelkannya pada boneka. Kulit kepala Lin Bai merinding memikirkannya. Ini jelas merupakan teknik permainan boneka yang sangat kejam. Kesadaran orang ini sepertinya mulai memudar. Jika aku tidak mencungkil giok abadi tadi, kesadarannya pasti sudah pulih, jadi dia bisa bicara. Setelah memeriksa orang itu, Lin Bai mendapati bahwa ia sudah tak bernyawa lagi. Ia mencungkil giok abadi dan membawanya pergi. Bersamaan dengan itu, ia menggali lubang dan mengubur orang itu di dalamnya. Setelah mengubur boneka itu, Lin Bai bergumam dalam hati, apakah semua boneka di Pulau Seribu Kematian dimurnikan dengan cara ini? Atau apakah ini satu-satunya boneka yang dimurnikan dengan cara ini? Bab 5097, Membalas Kebaikan dengan Permusuhan. Wajah Lin Bai sangat muram dan serius. Bahkan sebelum memasuki menara pemurnian iblis, Qiao Mo dan Qin Yao telah berulang kali memperingatkannya tentang bahaya ekstrim di dalamnya. Lin Bai telah bersiap, tetapi setibanya di sana, ia menemukan gua mayat 10.000 iblis dan kemudian menemukan boneka-boneka yang dibuat oleh para prajurit di Pulau Seribu Kematian. Semua ini membuat Lin Bai semakin gelisah. Seluruh menara pemurnian iblis membuat Lin Bai merasa ngeri, seolah-olah tempat itu diselimuti teror dan ketakutan yang tak henti-hentinya. Setiap prajurit di sana, bahkan mereka yang berada di alam buah Tai Dao, harus sangat berhati-hati. Setelah diperiksa dengan saksama, Lin Bai menemukan bahwa boneka itu, selain giok abadi, tidak berisi barang berharga apapun. Bahkan besi suci yang digunakan untuk membangun kerangkanya pun biasa saja dan tidak berharga. Setelah mengubur boneka itu, Lin Bai berbalik dan kembali. Beberapa saat setelah Lin Bai pergi, sebuah bola cahaya yang memancarkan cahaya biru muncul dari air hitam beracun di sudut pulau. Di sekeliling bola cahaya biru itu, air beracun menari-nari, perlahan-lahan memadat menjadi wujud humanoid. Ia melangkah maju beberapa langkah dan tiba di tempat Lin Bai mengubur boneka itu. Puff! Kegelapan pekat menyelimutinya, dan ia merentangkan tangannya, menusukkannya ke tanah. Ia menggali boneka yang baru saja dikubur Lin Bai. Lalu ia melihat ke arah Lin Bai pergi. Petik 2. Aku tak pernah menyangka Sekte Tianshui akan melahirkan jenius luar biasa lainnya. Aku masih ingat Liling Tian dari 5.000 tahun yang lalu. Aku sedikit terkejut. Orang ini sungguh luar biasa,
samar-samar melampaui Li Lingtian. Kekayaan Sekte Tiansui sungguh luar biasa. Li Lingtian telah tiada, dan seorang jenius lain telah tiba. Petik 2. Mungkinkah kekayaan Sekte Tiansui belum habis, dan nasibnya belum berakhir? Sosok hitam itu sepenuhnya tertutup air beracun, dan cairan itu mengalir di sekelilingnya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. 5.000 tahun yang lalu, Li Lingtian seharusnya mati di tanganku, tetapi sayangnya, dia lolos. Seandainya aku bisa menangkap Li Lingtian dan mengubahnya menjadi boneka, mungkin rencanaku sudah berhasil sejak lama, dan aku sudah meninggalkan tempat terkutuk ini sejak lama. Kali ini, aku tak boleh gagal lagi. Tertawa kecil. Hahaha. Hehehe. Sosok gelap itu menatap punggung Lin Bai, tertawa sinis dan mengerikan. Tanpa disadari, ia perlahan berjalan meninggalkan pulau, menyelam ke dalam air hitam, dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, ia membawa boneka yang dikubur Lin Bai bersamanya. Ketika Lin Bai mengejar boneka giok abadi, Tang Wei, yang tahu ia tak mampu menandingi kecepatan pedang terbang Lin Bai, menunggu di sana. Luka kedua prajurit lainnya sedikit membaik setelah meminum beberapa ramuan. Namun, ketika mereka menatap punggung Tang Wei lagi, mata mereka berbinar tajam. Saat berikutnya, setelah bertukar pandang, keduanya secara bersamaan memukul punggung Tang Wei dengan telapak tangan, dan kekuatan yang luar biasa menghantam punggung Tang Wei dengan dahsyat. Puff! Tang Wei, yang diserang mendadak, memuntahkan seteguk darah dan langsung terpental mundur. Untungnya, Tang Wei sudah siaga, dengan kekuatan spiritual dan senjata sihir yang melindunginya. Meskipun diserang oleh keduanya, ia tidak terluka parah, hanya mengalami beberapa luka ringan. Kalian, Tang Wei berbalik menatap mereka berdua dengan marah dan berkata dengan dingin, "Dua adik kelas, kami menyelamatkan kalian, mengapa kalian menyerangku?" Keduanya tersenyum dingin dan berkata, "Kami adalah orang pertama yang menemukan boneka giok abadi, dan kami adalah orang pertama yang menyerangnya, yang menghabiskan banyak kekuatan tempurnya. Sekarang, kedua saudaraku terluka parah, dan kalian berdua bahkan lebih kuat. Jika kita tidak membunuh salah satu dari mereka sebelum bocah itu kembali, kita mungkin tidak akan mendapatkan seteguk sup pun dari boneka giok abadi ini." Wajah Tang Wei berubah drastis, giginya menggertak penuh kebencian, matanya yang indah berkobar-kobar amarah. Tang Wei dan Lin Bai lah yang telah menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak menyangka kedua orang ini, yang haus akan harta karun, akan membalas kebaikan mereka dengan dendam. Saat Lin Bai mengejar boneka giok abadi, mereka berencana untuk membunuh Tang Wei terlebih dahulu. Mereka berasumsi bahwa meskipun Lin Bai akhirnya membunuh boneka giok abadi, ia akan tetap terluka. Saat Lin Bai kembali, Tang Wei pasti sudah mati, dan mereka berdua akan pulih secara signifikan, memungkinkan mereka untuk bergabung dan membunuh Lin Bai. Dengan cara ini, mereka tidak hanya bisa mendapatkan harta karun dari Lin Bai dan Tang Wei, tetapi juga harta karun boneka giok abadi, membunuh dua burung dengan satu batu. Apa cara yang lebih baik untuk menang? Akhirnya aku mengerti maksud kakak senior Yi Zian. Kita tak bisa mempercayai siapapun di sini. Mata Tang Wei berkilat tajam. Dengan lambaian tangannya, cincin emas itu meledak. Tang Wei memang tangguh, tetapi keduanya jelas bukan lawan yang mudah. Yang satu menahan serangan Tang Wei, sementara yang lain dengan cepat memanfaatkan kelemahannya, memaksanya mundur dan memuntahkan darah. Tang Wei mendarat, wajahnya pucat, darah mengotori sudut mulutnya. Bunuh dia, lalu kita akan menyergapnya dan membunuhnya saat dia kembali. Salah satu prajurit segera menyusun rencana. Dengan begitu, semua harta di sini akan menjadi milik kita. Para adik junior itu baru saja mengorbankan diri, jadi kita akan mendapat satu bagian harta yang lebih sedikit. Prajurit yang lain terkekeh muram. Hati Tang Wei mencelos saat mendengarkan percakapan mereka. Ia tak pernah membayangkan bahwa di antara para prajurit di dunia ini, ada orang-orang yang begitu berbahaya, mereka yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Rekan-rekan mereka telah dibunuh oleh boneka giok abadi, namun mereka tidak hanya tidak patah hati atau bersedih, tetapi mereka justru merasa kematian mereka dibenarkan, karena ini akan menyelamatkan mereka dari harta karun. Kau punya rencana brilian. Lin mengagumimu. Aku mengagumimu. Saat itu, sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Kedua pria itu mendongak dan melihat sebuah pedang terbang muncul di atas kepala Tang Wei. Di atas pedang itu berdiri seorang pria berpakaian putih, wajahnya seputih giok dan penampilannya luar biasa. Kembali secepat ini, keduanya tampak terkejut.
Sekalipun boneka giok abadi telah lolos, kekuatannya masih sangat besar. Mereka berasumsi Lin Bai membutuhkan setidaknya setengah jam untuk membunuhnya dan kembali. Tanpa diduga, Lin Bai kembali dalam beberapa saat. Adik Lin Bai, hati-hati. Mereka berdua tidak berguna. Gerutu Tang Wei dengan marah. Meskipun kepulangan Lin Bai yang lebih awal membuat kedua prajurit itu lengah, tatapan tajam terpancar di mata mereka setelah mereka bertukar pandang. Sambil menggertakkan gigi, mereka melepaskan kekuatan magis mereka dan menyerang Lin Bai secara bersamaan. Ayo bertarung. Ayo habis-habisan. Keduanya berteriak dengan ganas, dan kekuatan magis serta senjata tajam mereka semua menghantam Lin Bai secara bersamaan. Lin Bai mendengus dingin, berdiri di atas pedang terbangnya tanpa menghindar. Dengan satu pikiran, dua pedang terbang melesat keluar, menghancurkan serangan kedua pria itu. Sebuah sinar pedang jatuh dari langit seperti tetesan air hujan, menghantam mereka seperti air, dan tubuh mereka berlumuran darah, seolah-olah mereka telah dieksekusi dengan tebasan lambat. Dengan pedang ini, Lin Bai bisa saja menghabisi nyawa kedua orang ini, tetapi Lin Bai tidak melakukannya. Sebaliknya, ia membiarkan mereka hidup, berharap mendapatkan informasi dari mereka. Bab 5098 Boneka dan Pulau Binatang Laut. Keduanya jatuh tersungkur ke tanah, daging dan darah mereka sebagian besar teriris oleh cahaya pedang. Darah mengalir di bawah tubuh mereka hingga membentuk danau kecil, dan mereka tak berdaya untuk bangun. Di saat yang sama, cahaya pedang Lin Bai juga menembus meridian dan dantian keduanya, menghancurkan buah dao mereka, menghentikan kultivasi mereka, dan membuat mereka lumpuh. Keduanya meratap kesakitan di tanah, tetapi Lin Bai mengabaikan mereka. Ia berjalan menghampiri Tang Wei dan bertanya dengan lembut, "Kau baik-baik saja?" "Tidak apa-apa. Kalau bukan karena dua serangan mendadak ini, bagaimana mungkin mereka bisa menjadi lawanku?" Wajah Tang Wei muram. Ia mengeluarkan ramuan dari tas penyimpanannya dan menelannya, memulihkan sebagian lukanya. "Kau sembuhkan dulu. Ada yang ingin kutanyakan pada mereka." Lin Bai meminta Tang Wei untuk menyembuhkan lukanya, dan ia berjalan menghampiri mereka berdua. "Saudaraku, ampuni kami, tolong ampuni kami. Kami berdua dibutakan oleh keserakahan. Kasihanilah kami." Semuanya dia. Semua ini rencana saudara Zhang. Dialah yang merencanakan penyerangan terhadap saudari itu dan kemudian menyergapmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Menyerahlah, saudara Li. Jelas kau yang merencanakannya. Mengapa kau sekarang memfitnahku? Keduanya berbalik melawan, saling melempar kesalahan. Lin Bai tidak ingin mendengar lebih banyak perdebatan mereka dan berkata dengan tenang, "Jawab pertanyaanku dengan benar, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Jika aku tahu kau mencoba membodohiku, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini." Ekspresi kedua pria itu berubah drastis, tahu betul bahwa Lin Bai tidak akan membiarkan mereka pergi. Lagi pula, mereka yang selamat dari menara pemurnian iblis adalah pejuang yang tangguh, kejam dan tak kenal ampun. "Ada berapa banyak boneka di Pulau Seribu Kematian?" tanya Lin Bai terus terang. Kedua pria itu jelas sedang murung, dan salah satu dari mereka berkata tanpa daya, "Ada banyak sekali jenis boneka di Pulau Seribu Kematian, terlalu banyak untuk dihitung. Contohnya, ada boneka humanoid, boneka monster. Tergantung pada perbedaan sifat besi dewa di tubuh mereka, boneka yang dimurnikan juga berbeda. Kami telah melihat beberapa boneka yang dapat mengendalikan api langit dan bumi. Beberapa boneka dapat mengangkat tangan mereka untuk menggerakkan angin dan awan langit dan bumi. Beberapa boneka dapat mengendalikan kekuatan guntur. Tidak ada jumlah pasti jenis boneka di Pulau Seribu Kematian. Seni perwayangan sangatlah rumit. Lin Bai juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk mengungkap misteri seni perwayangan dalam waktu singkat. Prajurit lain berkata, "Jika diklasifikasikan berdasarkan metode pemurnian, ada banyak sekali jenis boneka di Pulau Seribu Kematian. Namun jika diklasifikasikan berdasarkan sumber kekuatan di tubuh mereka, mereka secara kasar dapat dibagi menjadi 3 jenis. Jenis pertama adalah boneka yang sangat biasa. Sumber kekuatan di tubuh mereka berasal dari batu roh kelas atas. Boneka-boneka ini pada dasarnya adalah umpan meriam di menara pemurnian iblis. Prajurit Tao biasa dapat membunuh mereka dengan lambaian tangan. Tentu saja, jika diklasifikasikan berdasarkan metode pemurnian yang berbeda, beberapa boneka batu roh juga sangat kuat. Jenis kedua adalah boneka buah Tao. Boneka jenis ini menggunakan buah Tao dalam tubuh prajurit sebagai sumber kekuatannya. Petik 2.
Jenis boneka ini juga memiliki keterbatasan. Misalnya, jika buah Tao seorang prajurit berada di alam Tao Zun semasa hidupnya, maka boneka yang dimurnikan darinya hanya akan memiliki kekuatan alam Tao Zun. Tentu saja, ada juga kelebihannya. Jika ada buah Tao di alam Tai, maka boneka yang dimurnikan darinya akan sebanding dengan alam buah Tao Tai. Jenis ketiga adalah boneka giok abadi. Seperti yang Anda lihat, boneka ini tidak menggunakan besi suci langka, tetapi hanya menggunakan giok abadi sebagai sumber kekuatannya. Dikombinasikan dengan keterampilan dalang, boneka ini sangat kuat. Boneka giok abadi mungkin adalah boneka paling berharga di Kepulauan Seribu Kematian. Boneka ini juga sangat dicari dan diburu oleh para pengikut sekte. Keduanya telah berada di Pulau Seribu Kematian selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan tempat itu. Lin Bei diam-diam menghafal kata-kata mereka dan bertanya, tahukah kau di mana Pulau Binatang Laut? Pulau Binatang Laut, kakak, kau akan pergi ke Pulau Binatang Laut. Keduanya terkejut. Kenapa? Apa ada yang salah denganku pergi ke Pulau Binatang Laut? Lin Bei mengerutkan kening, melihat ekspresi terkejut mereka. Sepertinya Pulau Binatang Laut bukanlah tempat yang baik. Keduanya berkata, konon, Pulau Binatang Laut dibangun di atas punggung boneka binatang iblis. Boneka binatang iblis ini dapat menahan korosi air beracun. Setelah direndam dalam air, ia menyeret pulau bolak-balik di Pulau Seribu Kematian. Di Pulau Seribu Kematian, ada pepatah yang mengatakan jika kau bertemu Pulau Binatang Laut, kau tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan. Lin Bei bertanya, kau tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan jika kau bertemu Pulau Binatang Laut. Bagaimana bisa begitu? Keduanya berkata, Pulau Binatang Laut berbeda dari pulau-pulau lain. Setelah bertahun-tahun dijelajahi oleh para murid sekte Tianshui, boneka-boneka berharga di pulau-pulau lain pada dasarnya telah terbunuh. Namun, Pulau Binatang Laut muncul dan menghilang tanpa jejak di Pulau Seribu Kematian, dan jarang ditemukan. Itulah sebabnya ada banyak boneka giok peri di pulau ini. Jika Pulau Binatang Laut tiba-tiba muncul di hadapan seorang pendekar, itu wajar saja, karena seseorang bisa memasuki pulau itu, berburu boneka giok peri, dan mendapatkan giok peri dalam jumlah besar. Namun, hingga saat ini, belum ada pendekar yang pernah menginjakkan kaki di Pulau Binatang Laut untuk berburu boneka giok peri yang pernah keluar hidup-hidup, kecuali kakak senior Lilingtian 5.000 tahun yang lalu. Setelah kakak senior Lilingtian melarikan diri dari Pulau Binatang Laut, ia segera meninggalkan menara pemurnian iblis dan tak pernah kembali. Ada yang bilang kakak senior Lilingtian menemukan harta karun yang sangat besar di Pulau Binatang Laut, itulah sebabnya ia pergi. Namun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ia alami di sana. Ekspresi Lin Bei menjadi muram setelah mengetahui tentang boneka-boneka dan Pulau Binatang Laut. Ia kembali mengutuk roh iblis menara Tianen dalam hati, mengatakan bahwa semua informasi yang ia berikan kepada Lin Bei tidak dapat diandalkan. Saat itu, setelah kedua pria itu menyelesaikan jawaban mereka, mereka sedikit menundukkan kepala, tatapan tajam terpancar di mata mereka. Tatapan itu sekilas, tetapi Lin Bei menangkapnya dengan saksama. Detik berikutnya, semburan cahaya berdarah meletus dari mereka, berubah menjadi teknik melarikan diri, membawa mereka menjauh dari pulau itu. Kau telah memaksa kami, dua bersaudara, ke dalam situasi putus asa ini. Kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Teriak salah satu dari mereka kepada Lin Bei sambil melarikan diri. Menurutmu kenapa kami membuang-buang napas memberitahumu tentang boneka-boneka dan Pulau Binatang Laut? Kami hanya mengulur waktu untuk mempersiapkan teknik melarikan diri kami. Nak, kami akan kembali untuk membalas dendam padamu. Orang lain juga berkata dengan suara dingin. Melihat kedua orang itu melarikan diri, wajah Lin Bei tenang, tanpa kegembiraan atau kemarahan. Ia hanya menatap ke arah kedua orang itu melarikan diri, dan dua pedang terbang menembus udara dan terbang ribuan mil dalam sekejap, mengejar mereka. Apa? Wajah salah satu dari mereka berubah drastis. Pedang terbang itu dengan cepat membesar di pupilnya dan menusuk kepalanya. Orang yang satunya lagi begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya ngeri. Ia tak peduli lagi dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan teknik melarikan diri. Namun ia masih tersangkut oleh pedang terbang itu, dan tubuhnya terbelah dua oleh sebuah pedang. Aku menepati janjiku. Kau jawab pertanyaanku, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Melihat tubuh keduanya jatuh ke dalam air hitam beracun, Lin Bei berbalik dan berjalan ke arah Tang Wei, duduk bersila, menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kekuatan spiritualnya sambil memikirkan boneka-boneka dan Pulau Binatang Laut.
Bab 5099 Pulau Binatang Laut. Setengah jam kemudian, luka Lin Bai dan Tang Wei telah pulih secara signifikan, dan pedang terbang itu kembali bersama tas penyimpanan mereka berdua. Lin Bai membuka tas mereka dan menghitung barang-barang yang berguna. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah, setelah keduanya meninggal, token identitas mereka hancur, sehingga poin kontribusi dari token mereka tidak dapat ditransfer ke milik Lin Bai. Ini adalah fitur unik dari token identitas Sekte Tianshui. Token-token tersebut diresapi dengan pikiran dan jiwa sang prajurit, sehingga setelah kematian mereka, token-token itu otomatis hancur. Hal ini mencegah banyak orang jahat menyusup ke Sekte Tianshui. Harta karun di tas penyimpanan mereka berdua sedikit, dan bahkan yang tidak terlalu berguna bagi Lin Bai pun jarang ditemukan. Namun, ia bisa menjualnya untuk mendapatkan beberapa poin kontribusi. Kalian sepertinya bertanya tentang tempat bernama Pulau Binatang Laut. Bisakah kalian memberitahuku tempat apa itu? Tang Wei telah mendengar Lin Bai bertanya kepada mereka berdua tentang Pulau Binatang Laut saat mereka sedang dalam masa penyembuhan, dan sekarang ia menanyakan hal yang sama. Sebenarnya, tidak ada yang disembunyikan. Lin Bai tersenyum kecut dan berkata, ketika aku memutuskan untuk berlatih di Kepulauan Seribu Maut, aku pertama kali mengunjungi Menara Tianen dan mendapatkan beberapa informasi di sana. Meskipun Kepulauan Seribu Maut banyak jumlahnya dan memiliki banyak boneka, setelah bertahun-tahun diserbu oleh para pejuang Sekte Tianshui, sebagian besar boneka telah musnah di tangan para pengikut Sekte Tianshui. Hanya di Pulau Binatang Laut saja ada banyak boneka, dan bahkan ada boneka giok abadi. Boneka giok abadi berisi giok abadi, yang tidak diragukan lagi merupakan salah satu barang paling berharga di Kepulauan Seribu Maut. Lin Bai membagikan informasi yang telah dikumpulkannya dari Menara Tianen kepada Tang Wei. Tidak ada yang disembunyikan. Lin Bai dan Tang Wei kini bepergian bersama, dan mereka adalah rekan dan sahabat yang dapat dipercaya. Sekarang setelah ia memberitahu Tang Wei tentang Pulau Binatang Laut, satu ide lagi mungkin akan membuka jalan lain. Aku mengerti. Tang Wei mengangguk karena tiba-tiba menyadari. Kudengar, iblis di Menara Tianen selalu menipu. Kau menghabiskan cukup banyak poin kontribusi untuk membeli informasi ini. Tang Wei juga mengetahui tentang Menara Tianen dari kakak senior Yi Zian. Yi Zian telah secara khusus memperingatkan Tang Wei bahwa Menara Tianen adalah vampir yang tak pernah puas. Ia dengan jelas memberitahu Tang Wei bahwa jika ia tidak membutuhkan sesuatu yang mendesak, ia tak perlu membuang-buang uang untuk Menara Tianen. Wajah Lin Bai memucat, dan ia berkata tanpa berkata-kata, 360.000 poin kontribusi. Ya Tuhan, Tang Wei terkejut, tak tahu harus tertawa atau menangis. Segera, mereka berdua meninggalkan pulau itu dan menuju lebih dalam ke Kepulauan Seribu Kematian. Sambil mengebut, Tang Wei berkata, menurut mereka berdua, Pulau Binatang Laut dibangun di atas punggung boneka binatang iblis yang mampu menahan air beracun. Boneka itu telah berenang di sekitar Kepulauan Seribu Kematian, dan lokasinya saat ini tidak diketahui. Lin Bai menggelengkan kepala dan berkata, Pulau Seribu Kematian sangat luas, tidak banyak prajurit yang berlatih di sana. Kami tidak memiliki sumber informasi lain saat ini, jadi kami hanya bisa melakukan semuanya selangkah demi selangkah. Mari kita lihat apakah kita bisa menemukan jejak Pulau Binatang Laut. Untuk periode waktu berikutnya, Lin Bai dan Tang Wei bekerja sama dan melakukan perjalanan ke banyak pulau di dalam Pulau Seribu Kematian. Mereka bertemu dengan beberapa murid Sekte Tianshui, tetapi mereka tidak pernah terlibat dalam pertempuran. Selain itu, tidak semua murid Sekte Tianshui di Pulau Seribu Kematian benar-benar tidak berperasaan, ada juga banyak individu baik hati yang menghargai sesama murid mereka. Sebulan berlalu. Di sebuah pulau tak dikenal di dalam Pulau Seribu Kematian, Lin Bai dan Tang Wei secara bersamaan menebas boneka-boneka humanoid di depan mereka ke tanah dan mengeluarkan buah dao yang menyusut dari tubuh mereka. Boneka buah dao lagi. Tang Wei menggeleng tanpa berkata-kata, lalu dengan santai melemparkan buah dao ke dalam tas penyimpanannya. Sebagian besar buah dao di dalam boneka buah dao ini setingkat dao Sun atau dao Xian. Mereka tidak terlalu kuat, juga bukan harta karun yang berharga. Lin Bai juga melemparkan buah dao ke dalam tas penyimpanannya. Ini adalah boneka buah dao ke-108 yang telah ia dan Tang Wei bunuh. Sejak hari itu, Lin Bai dan Tang Wei telah menjelajahi Kepulauan Seribu Kematian selama sebulan, tidak dapat menemukan satupun boneka giok abadi. Sepertinya satu-satunya cara untuk mendapatkan giok abadi adalah dengan menemukan Pulau Binatang Laut, desah Lin Bai. Meskipun ada banyak boneka di Kepulauan Seribu Kematian,
mereka telah lama punah setelah bertahun-tahun diburu oleh para murid sekte Tianshui. Hanya Pulau Binatang Laut, karena keberadaannya yang konstan di Kepulauan Seribu Kematian, yang luput dari perhatian para prajurit, dan masih ada jejak boneka giok abadi di sana. Tiba-tiba, sebuah suara datang dari tas penyimpanan Lin Bai. Ia mengangkat tangannya dan mengeluarkan token transmisi suara. Ia bertanya, "Kakak senior Wu, tolong bicara." Sebuah suara yang kuat bergema dari ujung lain token transmisi suara, "Kakak junior Lin Bai, Pulau Binatang Laut ada di pihakku." "Kakak senior Wu, di mana kau?" tanya Lin Bai cepat. "Pulau Daun Mati," kata orang di ujung sana. Kakak senior Wu, ini adalah seorang senior yang ditemui Lin Bai dan Tang Wei selama pelatihan mereka di Kepulauan Seribu Kematian. Ia baik hati dan murah hati, dan tidak memiliki hati yang licik seperti para prajurit sebelumnya. Kakak senior Wu dan 5 adik juniornya menjelajahi Kepulauan Seribu Kematian, berharap menemukan jejak Pulau Binatang Laut dan harta karun yang ditinggalkan oleh pemimpin iblis di sana. Pulau Daun Mati. Mata Tang Wei berbinar. "Ayo pergi." Lin Bai segera melayang ke udara, menuju Pulau Daun Mati. Meskipun Kepulauan Seribu Kematian banyak jumlahnya, menemukannya sebenarnya tidak sulit. Kakak senior Wu telah berlatih di Kepulauan Seribu Kematian selama bertahun-tahun dan telah menghafal pulau-pulau tersebut. Ketika Lin Bai dan Tang Wei bertemu dengannya hari itu, ia dengan murah hati memberi mereka peta Kepulauan Seribu. Mengikuti peta itu, mereka segera menemukan Pulau Daun Mati. Dengan desiran, Lin Bai dan Tang Wei melesat menembus kabut beracun pekat di atas Kepulauan Seribu, menerobosnya, dan tiba di dekat Pulau Daun Mati. Tiba-tiba, Lin Bai berhenti di udara dan menatap sebuah benda besar di hadapannya. Benda itu adalah boneka kura-kura, sangat besar, seukuran gabungan 4 atau 5 pulau. Tubuh bagian bawahnya terbenam ke dalam air, hanya memperlihatkan kepala berkepala naga, matanya berkilau merah tua. Lin Bai dan Tang Wei muncul di hadapan kura-kura itu seperti dua nyamuk kecil. Di punggungnya, sebuah pulau menjulang. Lin Bai dan Tang Wei membuka mata ajaib mereka dan menatap, melihat pulau di punggung kura-kura itu. Pulau itu berisi puluhan pegunungan, membentang luas dan luar biasa. "Ini mungkin pulau terbesar yang pernah kami temui di Kepulauan Seribu Kematian," kata Lin Bai, merasakan betapa besarnya pulau itu. Dia mengeluarkan token transmisi suaranya dari tas penyimpanan dan mencoba menghubungi kakak senior Wu, tetapi koneksinya terputus. "Di mana kakak senior Wu dan yang lainnya?" tanya Tang Wei. Sambil menatap Lin Bai. "Kita tidak bisa menghubungi lagi. Mereka mungkin ada di Pulau Binatang Laut." Mata Lin Bai berkilat saat ia menatap pulau besar di depannya, kilatan tajam di matanya. Bab 5100 Kakak Senior Wu. Kakak senior Wu dan rekan-rekannya telah menghabiskan bertahun-tahun berlatih di Kepulauan Seribu Maut, mencari lokasi Pulau Binatang Laut. Kini setelah Pulau Binatang Laut muncul di hadapan mereka, peringatan kakak senior Wu kepada Lin Bai merupakan anugerah yang luar biasa. Lin Bai menduga kakak senior Wu langsung memimpin para prajurit ke daratan Pulau Binatang Laut setelah meletakkan token transmisi suara. "Haruskah kita naik?" Tang Wei bertanya-tanya, menatap makhluk raksasa di hadapannya. Kura-kura raksasa itu memancarkan gelombang kekuatan yang menakutkan. Setiap gerakannya dapat memicu gelombang pasang. Raungannya dapat memanggil angin dan hujan, menelan gunung dan sungai. Perkiraan awal Lin Bai dan Tang Wei adalah kekuatan kura-kura itu setidaknya sebanding dengan seorang kultivator buah tai dao. Di pulau di atas punggung kura-kura itu, pepohonan hitam bergoyang seperti cakar roh jahat, bergoyang di tengah kabut beracun dan kegelapan, menciptakan penampilan yang sangat menakutkan. Tersembunyi jauh di dalam pegunungan, boneka giok abadi mengintai dalam bayang-bayang, berkeliaran seperti hantu. "Aku datang ke sini untuk Pulau Binatang Laut, jadi wajar saja aku harus menjelajahinya. Kalau kakak senior Tang Wei tidak mau naik, tunggu saja aku di luar. Kalau aku tidak muncul dalam 3 hari, kakak senior Tang Wei bisa pergi sendiri dan jangan khawatirkan aku," kata Lin Bai kepada Tang Wei. Lin Bai memperkirakan kalau dia tidak muncul dalam 3 hari setelah memasuki pulau, kemungkinan besar dia tidak akan bisa pergi. "Adik Lin Bai, omong kosong apa yang kau bicarakan? Kita datang ke Menara Pemurnian Iblis bersama, dan sekarang kita datang ke Pulau Seribu Kematian bersama. Kita adalah sesama murid, rekan, dan rekan satu tim yang berbagi hidup dan mati. Karena adik Lin Bai ingin menjelajahi Pulau Binatang Laut, kalau kau tidak keberatan dengan tingkat kultivasiku yang rendah dan kekuatanku yang terbatas, aku bersedia menemanimu."
Satu orang lagi berarti lebih banyak dukungan, kata Tang Wei tegas, sambil menatap Lin Bai. Baiklah, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Lin Bai dan dua orang lainnya, dengan waspada, mendekati Pulau Binatang Laut. Di hadapan kura-kura raksasa dan Pulau Binatang Laut, Lin Bai dan Tang Wei, bagaikan dua nyamuk, terbang tanpa disadari ke punggung kura-kura. Sesosok gelap berdiri di puncak gunung di antara pegunungan yang mengelilingi punggung kura-kura. Melihat Lin Bai dan Tang Wei tiba, ia tersenyum dan berkata, akhirnya kau di sini. Aku sudah menunggumu selama 7 hari. Akhirnya kau di sini. Kupikir kau tak akan berani. Karena kau sudah di pulau ini, tak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Kura-kura, ayo pergi. Gumam sosok bayangan itu pada dirinya sendiri. Seketika, kura-kura itu, setelah berhenti, kembali mengepakkan kakinya, membawa Pulau Binatang Laut pergi, perlahan menghilang ke dalam kabut tebal yang beracun. Saat kura-kura itu bergerak maju, sosok bayangan itu tiba di sebuah gua. Gua itu remang-remang dan gelap, dan di dalamnya, bau busuk-busuk, jamur, darah, dan kelembapan bercampur menjadi satu, menciptakan bau yang memuakkan. Sesampainya di gua, mereka mendapati 6 prajurit terbelenggu di dinding, darah mereka terkuras habis, napas terakhir mereka hampir habis. Melihat sosok bayangan itu mendekat, wajah mereka yang pucat dan tak berdarah menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapa kau? Apa maumu? Kumohon, lepaskan aku, ampuni aku. Sialan, siapa kau? Wajah keenam prajurit itu berkilat marah, terkejut, takut, dan bahkan memohon ampun. Sosok bayangan itu mencibir, terima kasih banyak telah membantuku mendapatkan apa yang kuinginkan. Untuk membalas budi, aku akan mengubahmu menjadi boneka-boneka terbaik. Siapa kau sebenarnya? Teriak seorang pria paruh baya di antara keenam prajurit itu, matanya berkobar amarah. Apa maumu? Bayangan hitam itu tersenyum dan berkata, kau tak perlu tahu siapa aku. Kau tak perlu tahu apa yang akan kulakukan. Kau hanya perlu tahu bahwa jika kau ingin hidup, kau harus mematuhiku. Kenapa kau menggunakan token transmisi suaraku untuk meniru suaraku dan mengirimkannya kepada adik muda Lin Bai? Pria paruh baya itu adalah adik senior Wu yang baik hati yang disebutkan Lin Bai. Bayangan hitam itu tidak menjawab adik senior Wu. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, ayo kita buat kesepakatan. Bantu aku sedikit, dan aku akan membiarkan kalian berenam hidup. Mata adik senior Wu menyipit. Ia tak bisa menahan diri untuk berpikir bahwa bayangan hitam itu akan berurusan dengan Lin Bai, dan ia langsung berkata dengan dingin, teruslah bermimpi. Kau ingin memanfaatkanku untuk berurusan dengan adik muda Lin Bai. Karena kau menolak, lupakan saja. Bayangan hitam itu tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memurnikan kalian semua menjadi boneka dan membuatmu mematuhi perintahku. Gagaga. Tawa sinis dan mengerikan keluar dari bayangan hitam itu. Wajah kakak senior Wu tampak serius, tetapi ia masih mampu menahannya. Namun, 5 rekan lainnya sudah terlanjur pingsan dan berteriak kepada kakak senior Wu, kakak senior Wu, dengarkan dia. Mengorbankan kakak senior Lin Bai dapat menyelamatkan nyawa yang lain. Kakak senior Wu, kita telah bersama selama bertahun-tahun di Menara Pemurnian Iblis, hidup dan mati bersama. Bukankah ini lebih baik daripada persahabatan antara kau dan kakak junior Lin Bai yang baru saling kenal 1 hari? Kakak senior Wu berkata dengan dingin, ini bukan tentang berapa lama kita saling kenal. Aku, Wu, tidak pernah ingin mengkhianati teman-temanku, sekteku, atau saudara-saudaraku. Kau sangat setia, kata bayangan hitam itu dengan kagum. Sepertinya tidak ada gunanya bicara lagi. Kalau begitu aku akan memurnikan kalian semua menjadi boneka. Siapa yang harus mulai duluan? Bayangan hitam itu melirik kelima orang yang tergantung di dinding, dan akhirnya mendarat di atas seorang wanita cantik. Ia tersenyum dan berkata, mari kita mulai dari dirimu. Wanita cantik itu ketakutan dan wajahnya menunjukkan tekad. Berhenti. Apapun yang ingin kau lakukan, datanglah padaku. Lepaskan dia. Kakak senior Wu meraung marah saat melihat bayangan hitam itu mendekati wanita cantik itu. Cek, cek, ini istrimu, kan? Seleramu bagus. Dia secantik bunga. Sayang sekali aku hanya roh. Kalau tidak, aku tidak akan tega membunuh wanita secantik itu. Petik 2. Oh, ngomong-ngomong, kau tidak tahu, tapi dia sedang hamil. Kehamilan bukanlah hal yang mudah bagi seorang pendekar di tingkat Dewa Dao. Bayangan hitam itu mendekati wanita cantik itu sambil menyeringai. Apa, saudari Lian, kau hamil? Tanya kakak senior Wu,
menatap wanita cantik itu dengan kaget. Saudara Wu, aku ingin memberitahumu suatu saat nanti, tapi aku tidak menyangka. Wanita cantik itu menangis terseduh-seduh. Bayangan hitam itu diselimuti kabut hitam, lalu seutas tali asap menjulur dari kabut itu, mengarah ke wanita cantik itu. Berhenti! Berhenti! Teriak kakak senior Wu, tetapi bayangan hitam itu mengabaikannya. Oke, aku berjanji, jangan sakiti dia, jangan sakiti bayi di dalam perutnya. Teriak kakak senior Wu kesakitan. Bukankah lebih baik kau menuruti perintahku lebih awal? Bayangan hitam itu tertawa, berhasil menjalankan rencana jahatnya. Kakak senior Wu berkata, selama kau tidak menyakitinya, jangan sakiti bayi di dalam perutnya. Aku akan mendengarkanmu apapun yang kau katakan. Kau menginginkan nyawaku, aku bisa memberikannya padamu. Aku hanya memintamu untuk menyelamatkan nyawanya dan bayinya.